Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya berterima kasih kepada Miss Al atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasi pada hari ini. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul Physiological Concept of the Learning Process. Sebelum lanjut pada pembahasan yang lebih lanjut, di sini kita harus tahu dulu bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar menghafal atau memahami informasi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek fisiologis yang mempengaruhi bagaimana kita belajar dan mengingat. Mari kita sama-sama mempelajari faktor-faktor yang berperan dalam proses ini, mulai dari motivasi hingga cara kita memproses informasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ini, diharapkan kita dapat mengingat efektivitas pembelajaran kita sendiri maupun orang lain. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama pengertian belajar, teori pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, proses kognitif dalam pembelajaran, lingkungan belajar, perkembangan belajar, evaluasi dan penilaian, aplikasi praktis, tren dan inovasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun pengertian dari pembelajaran adalah proses perubahan perilaku atau pemahaman yang relatif permanen yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman, latihan, atau pengajaran. Dari sudut pandang fisiologi, pembelajaran melibatkan pengolahan informasi di dalam pikiran yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka. Jadi, perbedaan pembelajaran dan pengajaran itu merupakan proses internal yang terjadi pada individu. Sedangkan pengajaran adalah tindakan yang dilakukan oleh pendidik untuk memfasilitasi pembelajaran. Pengajaran dapat mencakup metode, strategi, dan teknik yang digunakan untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu teori-teori pembelajaran. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini didasarkan pada ide bahwa semua perilaku dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Behavioris seperti B.F. Skinner berpendapat bahwa penguatan positif dan negatif dapat memodifikasi perilaku. Metode pembelajaran ini seringkali digunakan dalam pendidikan melalui sistem reward dan punishment untuk memperkuat pembelajaran. Yang kedua yaitu ada teori kognitivisme. Perbedaan dengan behaviorisme, kognitisme menekankan pada proses mental yang terjadi di dalam otak. Teori ini berfokus pada bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diambil kembali oleh individu. Psikolog seperti Jean Piaget dan Jerome Bruner telah berkontribusi besar dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana siswa memproses informasi. Kemudian yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori ini berargumen bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang paling krusial dalam proses belajar. Motivasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu intrinsik, yaitu dorongan untuk belajar yang berasal di dalam diri individu seperti rasa ingin tahu atau kepuasan pribadi. Yang kedua yaitu ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari faktor luar seperti hadiah, nilai, atau pengakuan. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik cenderung menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua yaitu faktor emosi. Emosi memiliki dampak signifikan terhadap proses belajar. Emosi
positif seperti kebahagiaan atau antusiasme dapat meningkatkan motivasi dalam retensi informasi. Sementara emosi negatif seperti kecemasan atau stres dapat menghambat belajar. Keterlibatan emosional dalam proses belajar ini dapat membuat informasi lebih mudah untuk diingat. Kemudian yang terakhir yaitu gaya belajar. Individu memiliki preferensi berbeda dalam cara mereka belajar. Teori gaya belajar seperti yang dikemukakan oleh Howard Gardner dengan teori kecerdasan majemuk menunjukkan bahwa siswa dapat memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditory, atau kinestik. Memahami gaya belajar ini dapat membantu pengajar menyesuaikan metode pengajaran mereka. Kemudian, materi selanjutnya yaitu proses kognitif dalam pembelajaran. Di sini terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perhatian. Perhatian adalah kemampuan untuk fokus pada informasi tertentu sambil mengabaikan yang lain. Proses ini sangat penting dalam pembelajaran karena perhatian yang memadai informasi tidak dapat diproses secara efektif. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah cara individu memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Proses ini mempengaruhi bagaimana informasi dapat dipahami dan diorganisasikan dalam ingatan. Yang terakhir yaitu memori. Memori adalah penyimpanan informasi yang telah dipelajari. Terdapat beberapa jenis memori termasuk memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Strategi seperti pengulangan, elaborasi, dan organisasi informasi dapat meningkatkan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar mencakup segala sesuatu di sekitar siswa yang mempengaruhi proses belajar, termasuk pengaturan fisik atau seperti ruang kelas dan interaksi sosial dengan teman sebaya dan guru. Lingkungan yang positif, aman, dan mendukung dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, sedangkan lingkungan yang negatif dapat menghambat proses belajar siswa. Adapun faktor-faktor seperti kebisingan, pencahayaan, dan pengaturan tempat duduk juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan siswa dalam belajar. Kemudian, yaitu perkembangan belajar. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget menjelaskan bahwa anak-anak melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor. Dari umur 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik. Yang kedua, praoperasional. Dari umur 2 sampai 7 tahun, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi berpikir masih egosentris. Yang ketiga yaitu konkret operasional. Mulai dari umur 7 sampai 11 tahun, anak mulai berpikir logis tentang objek konkret. Dan yang terakhir yaitu operasional, mulai dari umur 11 tahun sampai hingga dewasa, anak mulai berpikir abstrak dan dapat melakukan pemikiran logis secara hipotesis. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu ada evaluasi dan penilaian. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi adalah proses mengukur sejauh mana siswa telah belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Metode evaluasi ini dapat bervariasi mulai dari tes standar, penilaian formatif, hingga observasi langsung. Kemudian, umpan balik yang konstruktif yang sangat penting dalam proses ini yaitu umpan balik untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat mengarahkan usaha belajar mereka secara efektif. Kemudian ada aplikasi praktis, yaitu dengan menggunakan teori-teori
psikologi dalam pengajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Misalnya, penerapan pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar secara kolaboratif dan aktif sambil mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu ada tren dan inovasi terkini. Pengaruh teknologi dalam pendidikan semakin meningkat. Pembelajaran online, aplikasi pendidikan, dan penggunaan media sosial sebagai alat pembelajaran memberikan kesempatan baru bagi siswa untuk terlibat dalam proses belajar. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif juga semakin populer, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah nyata dan mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dengan penjelasan yang lebih mendalam ini, kita dapat memahami berbagai aspek psikologis yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana kita bisa menerapkan teori-teori tersebut dalam praktik pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Setiap aspek yang dibahas menunjukkan bahwa pembelajaran adalah proses kompleks yang melibatkan banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai penutup, kita telah membahas berbagai konsep psikologi yang berperan penting dalam proses pembelajaran, dari motivasi yang mendorong kita untuk belajar hingga cara kita memproses dan menyimpan informasi. Semua ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses yang kompleks dan dinamis. Saya harap pembahasan ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita sama-sama menerapkan pengetahuan ini dalam praktik sehari-hari, baik dalam konteks pendidikan maupun dalam kehidupan kita secara umum. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, dan dengan senang hati saya akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafika Anwar dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, apa peran motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam proses pembelajaran dan bagaimana keduanya dapat dioptimalkan dalam lingkungan belajar yang berbeda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafika Anwar. Jadi, motivasi intrinsik yang berasal dari minat dan kepuasan pribadi cenderung menghasilkan pembelajaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan dibandingkan motivasi ekstrinsik, yang seringkali dipicu dengan penghargaan dan hukuman. Untuk mengoptimalkan keduanya, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung minat siswa, sekaligus memberikan penghargaan yang sesuai untuk pencapaian. Misalnya, merancang tugas yang relevan dan memberikan umpan balik positif dapat meningkatkan motivasi intrinsik sambil tetap memberikan insentif ekstrinsik saat diperlukan. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.